mendengarkan podcast ini. Kasih karunia artinya pemberian yang bernilai tinggi atau sangat dibutuhkan. Kalau tidak bernilai, tidak dikatakan kasih karunia. Kalau tidak sangat dibutuhkan, tidak bisa dikatakan anugerah. Yang kedua, pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi atau mulia kepada pihak yang kurang mulia. Kalau dari pihak yang kurang mulia kepada yang lebih mulia, bisa persembahan atau upeti. Ketiga, pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima. Dikatakan kasih karunia atau anugerah, diisyaratkan bahwa si penerima pemberian adalah objek yang sebenarnya tidak pantas menerima pemberian tersebut. Maka disebut anugerah. Yang kemudian, terakhir, pemberian kepada objek tanpa harus membayarnya untuk memenuhi syarat. Ya, jadi pemberian yang unconditional. Ya. Dan pemberian yang bernilai yang sangat dibutuhkan tak lain dan tak bukan adalah keselamatan. Dan kalau menggunakan kata lain yang lebih bisa menggiring saudara ke pemikiran yang benar, fasilitas keselamatan. Fasilitas keselamatan. Fasilitas keselamatan. Tidak salah digunakan kata keselamatan, tetapi saudara harus tahu bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak otomatis menempatkan kita menjadi orang yang berkenan. Tidak otomatis membuat kita menjadi suci, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi jangan dibayangkan darah Tuhan Yesus itu otomatis membuat seseorang itu tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, ini berulang-ulang saya mesti mengatakan kepada saudara, ya, apa yang saya jelaskan ini nanti bisa dibuktikan atau kita harus buktikan, harus diverifikasi dengan penjelasan panjang setelah ini. Jadi jangan saudara pikir saya tidak punya landasan. Jadi salib itu, saudaraku, salib itu mensahkan bahwa manusia yang berdosa telah ditebus. Khususnya kita umat perjanjian baru, saudara. Jadi kita memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Ini yang sama dengan hak sulung. Makanya di Ibrani dikatakan jangan menukar ya hak kesulunganmu. Jadi bisa nukar, bisa ditukar. Kamu diberi kuasa supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Kata supaya itu dalam teks aslinya sebenarnya tidak ada. Untuk, bisa kata untuk. Artinya kata supaya tersebut tidak otomatis orang yang punya hak itu berkeadaan sebagai anak Allah. Kalau bantuan untuk memahami hal ini adalah secara de jure, secara hukum sudah merdeka. Tetapi secara de facto belum. Nah, gambar yang pernah saya kemukakan, saudara. Jadi begini, saudara. Kalau ini penjara setan, ini penjara Tuhan. Kalau keluar dari penjara setan oleh salib, ini orang bisa keluar. Nah, dia harus masuk penjara Tuhan, tapi nggak otomatis. Manusia berkeadaan lagi seperti Adam, makan buah kehidupan atau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, di sini tugas Adam yang dulu belum selesai dan gagal dilakukan diselesaikan oleh Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Nah, nanti kita bisa soal korpus delikti lagi di sini. Jadi tidak simpel, tidak sederhana, saudara. Nah, saya ngomong begini aja, saudara mulai pusing. Ya. Nah, hendaknya kita tidak mudah menggunakan kata kasih karunia untuk hal-hal yang tidak bernilai, seperti beli tanah jadi mahal, itu ya, ingat ya, tidak boleh. Kasih karunia anugerah itu harus dikenakan secara pantas untuk hal yang sangat dibutuhkan manusia dan sangat penting, yaitu keselamatan. Sekarang Anda belum mengalami mungkin, tapi saya harapkan Anda satu kali mengalami. Kalau sudah belajar tentang keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu, Anda ingin cepat-cepat menyaksikan realisasi keselamatan itu. Artinya
Jika Tuhan datang kembali ke dunia kiamat atau kita sama-sama mati, nanti orang melihat betapa hebat arti keselamatan itu. Jadi kalau kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, lalu kita diperkenan Tuhan, betapa mahalnya manusia seperti ini, betapa berharganya manusia seperti ini. Tetapi untuk mencapai itu sangat-sangat sulit. Nah, saudara sekalian, jadi kasih karunia atau anugerah ini jangan dipandang seakan-akan diberikan kepada manusia, lalu manusia bisa diubahkan dengan mudah. Justru kasih karunia menempatkan manusia kepada tanggung jawab yang besar. Ya, di sini. Oke. Dia harus masuk penjara Tuhan. Dia harus belajar kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan. Kita nggak boleh ambil ayat sepotong-sepotong. Darah Yesus membebaskan kamu, terus sekarang saya sudah bebas. Loh, tapi di bagian lain Tuhan berkata kebenaran yang memerdekakan. Di bagian lain mengatakan kebenaran yang memuduskan. Nah, makanya orang harus membaca teliti setiap ayat, teliti setiap perkataan Tuhan, dan merangkumnya menjadi landasan pengajaran kita. Dan kebenaran itu tidak mudah. Kebenaran itu tidak mudah karena, saudara, harus ada, ini tadi saudaraku, harus ada kemampuan menganalisa setiap perkataan Tuhan. Kapan itu dikatakan Tuhan? Kepada siapa? Dalam rangka apa dikatakan itu? Supaya kita bisa melihat esensinya atau mengekstrak atau mengambil hikmahnya atau pelajarannya. Ya, banyak loh hal-hal yang harus diteliti benar, saudaraku. Ya, diteliti benar, saudaraku. Kalau saudara misalnya ngajar anak gitu ya, tutup pintunya. Kapan itu diucapkan? Kapan itu diucapkan? Pintu apa? Kapan diucapkan? Jam berapa? Dalam rangka apa? Jadi tidak semua kata tutup pintunya itu bisa dikenakan dalam segala keadaan. Oh, kalau sudah malam hari, pada waktu di mana lagi ada huru hara, ngerti ya? Oh, ditutup pintunya. Jadi esensinya kalau ada huru hara pada malam hari, pintunya ditutup. Itu tidak bisa begini, papa lagi adiknya keluar langsung tutup pintu. Ada yang gedung-gedung, kata mama tutup pintunya. Ngawur kan? Nah, nggak maksud saya, kata tutup pintunya itu harus dilihat. Harus dilihat kapan, di mana, dalam rangka apa. Nah, itu analisa. Nah, ada saya ajarin. Ini latar belakangnya begini loh. Bahasa aslinya begini loh. Nah, saudara baru mendapatkan hikmahnya. Itu kalau bahasa mudahnya, saudara. Seperti nanti kita kalau misalnya sampai di pokok bahasan begini. Karena anugerah kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kapan itu diucapkan? Jadi kalau saya bicara kepada saudara, berbuat baiklah. Lalu orang nangkep begini. Pak Iras itu konsep keselamatannya keselamatan plus. Kalau hadiah dibayar, bukan hadiah lagi. Jadi keselamatan kok dibayar pakai perbuatan, bukan karunia lagi. Jangan mencampur adukan. Kapan saya bicara soal perbuatan baik, kapan saya bicara soal anugerah. Yang namanya hadiah itu memang nggak dibayar. Kalau saya berkata berbuat baiklah, sempurnalah, itu bukan dalam rangka kita mau mencapai keselamatan dengan kekuatan sendiri. Keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Tanpa kayu salib tidak ada orang yang bisa dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Makanya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Baru Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Sebelum itu tidak. Tuhan malah berkata,
Aku diutus untuk anak-anak Israel saja dulu. Dia tidak punya wewenang untuk memuridkan semua bangsa, saudara. Kalau dia tidak menang. Tapi begitu dia menang, jadikan semua bangsa muridku. Dia harus tebus dulu, saudara. Setelah ditebus baru. Jangan kita berpikir dangkal, Tuhan telah mati di kayu salib, kita merdeka, kita bebas. Lalu untuk apa setelah itu? Ya pokoknya kita sudah bebas, kita menjalani hidup, kita diberkati, kita dilindungi Tuhan, kita dijagai Tuhan, kita anak Tuhan, kita lebih dari anak-anak dunia ya. Lalu kita mati masuk surga. Ngerti nggak? Itu bodoh sekali. Justru ketika kamu menerima Tuhan Yesus, kamu jadi orang-orang yang harus dimuridkan. Kamu akan menghadapi banyak masalah. Bukan problem ya, masalah. Kamu akan diproses Tuhan. Tapi proses itu pun bagian dari fasilitas keselamatan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Supaya serupa seperti Kristus. Daud mengasihi Allah Bapa, tapi nggak bisa serupa seperti Bapa. Karena Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Daud boleh hebat, mengasihi Tuhan luar biasa, tapi tidak bisa digarap seperti kita digarap oleh Tuhan. Memang Daud digarap lewat segala peristiwa hidup supaya pantas jadi Raja Yehuda. Betul. Tapi tidak digarap untuk serupa dengan Kristus. Tapi kita dengan korban Kristus, kita bisa digarap untuk serupa dengan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu pun karunia. Loh kok mau-maunya loh? Iya, karena inilah buah dari keselamatan. Roh Kudus dimeteraikan dan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, pengertian meterai nanti mesti dijelaskan lagi. Jangan dipikir kalau dimeterai stempel jeblok berarti pasti selamat. Ya dia ngikutin nggak kehendak Tuhan. Orang Efesus dimeteraikan Tuhan. Tetapi di kitab Wahyu Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat, ku angkat kegidianmu. Loh, gue dimeterai kok bisa diangkat? Faktanya begitu. Maka kita tidak boleh punya konsep sendiri, harus melihat Alkitab dan jujur mengambil apa yang dikatakan Alkitab. Jangan punya konsep dulu sendiri. Kalau punya konsep sendiri namanya eisegesis, memasukkan pikiran kita ke dalam. Harus exegesis, X out, S masuk, X itu keluar, kita ngambil. Nah, saudaraku sekalian, ini jadi masalah yang tidak sederhana, ya. Tetapi saya harap perjumpaan kita akan berlanjut terus dari minggu ke minggu, ya, sampai Tuhan datang kembali atau saya dipanggil pulang, saya digantikan yang lain. Makanya kita itu susah kalau orang sibuk, ajin galet. Aduh, apa sih yang diurusin? Halo, pintu Tuhan terbuka. Terbuka apa? Berkat. Nggak usah pakai Tuhan Yesus, pakai tepekong juga orang bisa kaya. Nggak pakai tepekong, nggak pakai Yesus, nggak pakai Tuhan, orang bisa kaya. Justru kita tidak mempersoalkan itu, tapi harus tanggung jawab, kerja keras, rajin, hemat, jujur, benar. Yang kita persoalkan itu mengolah pikiran, merubah mindset, supaya concern hidup kita itu beda dengan orang lain, saudara. Beda dengan orang lain, saudara. Oke, sama-sama sekolah, sama kuliah, sama bisnis, sama rumah tangga, tapi concernnya beda. Kalau ilustrasi yang saya tunjukkan, ada kecelakaan di pinggir jalan, maaf ya, ada orang dikebukin atau babak belur, lalu ada polisi, lalu ada dokter di situ, membawanya ke rumah sakit. Kebetulan dokter itu berpraktek di situ, pasien itu diurusin. Dokter punya concern pengobatan, betul? Perawatan. Polisi kriminal, beda concern. Nah, saudara punya concern yang benar. Concern kita ini ditentukan oleh mindset. Mindset ditentukan apa yang kita dengar.
kita tidak bisa memiliki mindset yang benar kalau tidak tekun mendengar. Jadi saudara harus tekun ya. Saudara, saya sudah mempersiapkan ini belasan bahkan puluhan lembar soal kasih karunia. Jadi saudara baru halaman kedua ketiga. Ini pun juga saya panas dingin jelasinnya. Nah, tapi nangkep saudara, amin. Nah, betapa sedihnya kita kalau orang-orang Kristen yang merasa sudah sampai tujuan, sudah selamat. Tuhan berkata hampir-hampir tidak bisa diselamatkan. Orang benar hampir-hampir tidak selamat. Itu Alkitab yang ngomong loh. Lalu di bagian lain, berjuanglah masuk jalan sempit. Saya tidak mempersulit Anda masuk surga dan tidak menunjukkan harga yang salah. Justru ini harga yang benar. Dan bukan membuat Anda pesimis. Tetapi saudara memang harus berjuang. Berjuanglah. Sampai Tuhan berkata mustahil untuk kamu, tapi gak mustahil untuk Tuhan. Jangan lalu berkata, ya kalau begitu untuk saya mustahil, terserah dah kalau begitu Tuhan lah. Nggak bisa. Kamu punya 10.000, musuhmu 20.000. 10.000-nya nggak dikasih dulu. Maka kurangnya Tuhan yang mengerjakan. Tepuk tangan saudara. Unta masuk lubang jarum tidak bisa kalau sendiri, sebab pas untuk unta. Unta harus jongkok. Unta mana yang bisa jalan dengan jongkok? Nggak bisa, dia deprok. Deprok dulu baru didorong. Tapi dia harus deprok dulu, harus jongkok dulu. Bagian kita jongkok, bagian Tuhan mendorong. Itu jangan dianggap jasa. Itu nggak ada jasanya kita, itu respon. Respon itu berpotensi nggak untuk keselamatan? Berpotensi. Tetapi tidak dimulai dari respon itu, dimulai dari Tuhan yang mati di kayu salib. Harus cerdas kita, saudaraku. Anugerah tetap anugerah, tanggung jawab tetap ada bagiannya. Oke, beri kemuliaan saudaraku. Saudara ya, banyak manusia di luar sana nggak mikir soal begini. Bahkan orang-orang Kristen sendiri juga nggak mikir. Dia sudah enjoy dengan hidup. Padahal kalau saudara jadi anak Tuhan, Anda didesain, dirancang untuk masuk keluarga Allah. Banyak ya saudara, tekanan-tekanan yang saya alami dalam hidup ini. Sakit hati saya, pedih, tekanan, kesepian, kecewa. Cuman saya suka nyimpen sendiri saudara. Tapi hal ini meneguhkan hati saya untuk memilih Tuhan dan kerajaannya. Sebodoh dah. Yang penting gua mesti benar, tidak bercacat, tidak bercela. Itu nggak main-main. Kita buktikan. Saudara harus begitu. Ya. Sampai kita pengen menunggu segera cepat kedatangan Tuhan, lalu kita akan melihat pembukuan kita masing-masing. Tapi kalau kita mau buru-buru begitu sementara saudara ada yang belum siapkan kejem kita saudara. Ini banyak yang belum siap nih. Udah siap ya? Belum. Saudara kan jangan-jangan di sini baru terbuka. Kan sudah saya dengar bukan 1-2 orang yang berkata, saya baru terbuka loh Pak sekolah di sini. Nah, baru terbuka. Pertanyaan yang diberikan hari Jumat kemarin ini menunjukkan ya, dia sungguh-sungguh mau tahu tapi belum mendengar sebelumnya. Nah, saudara harus tekun belajar. Jadi kalau selama ini orang berpandangan dangkal seakan-akan dengan menerima anugerah semua all in lancar ke surga. Surga itu apa? Nggak dibahas. Keselamatan itu apa? Nggak dibahas. Bagaimana proses pembaharuan tidak diajarkan. Pokoknya kasih karunia saja. Ya bodoh lah saudara. Nah saudara sekalian, jangan saudara terpasung oleh aliran teologi tertentu sehingga saudara menutup pintu terhadap apa yang mestinya kita tahu lebih tepat. Ya. Nah paling tidak saudara diam dulu, saudara ikuti dulu, dan saudara akan bisa mendapatkan apa namanya pencerahan. Ya. Tapi kalau sampai titik tertentu Anda berkata ini tidak benar, ya sudah Anda nggak usah dengar saya, ya, nggak masalah, ya. Nggak apa-apa, you punya teologi yang berbeda dengan saya, nggak apa-apa, tapi kita jangan berkelahi. Ya, kenapa? Teologi
berbeda, you are my brothers, you are my sisters. Enggak masalah. Jangan terus saling ngomelin, nggak apa-apa. Kita sama-sama tetap jadi anak Tuhan. Lalu soal pembukuan kita lihat nanti di sana ya. Kita selesaikan secara jantan nanti di sana. Oke, haleluya. Oke. Jadi kasih karunia itu tidak merusak dekret di Eden. Dekret di Eden apa? Dekret Tuhan. Kamu jangan makan buah ini. Kau makan buah ini kau mati. Itu dekretnya. Jadi Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan satu tindakan yang baik sekalipun. Semua harus dilakukan dengan rela, dengan ikhlas, saudaraku. Kasih karunia disediakan Tuhan. Itu sangat mahal. Tak ternilai. Jadi menilai gini, menghargai kasih karunia yang tadi dikatakan keselamatan atau fasilitas keselamatan ya, kasih karunia. Jadi ada satu kelompok yang menghargai kasih karunia dari perspektifnya. Ini all in ini ya, ini all in. You percaya Tuhan Yesus, pokoknya selamat. Pokoknya kamu selamat dah. Karena kamu ditentukan selamat. Sekarang kalau itu benar, segini banyak percaya Yesus nggak nih? Kalau enggak kan Anda nggak di sini dong. Anda pasti ditentukan selamat ya? Siapa yang tahu? Kalau di sana enggak Pak, di sana. Dan di sana enggaknya itu karena tidak tahu atau salah tahu. Betul nggak? Atau karena nggak punya telinga untuk mendengar, tidak punya mata untuk melihat karena budek dan tuli gimana? Masuk neraka kah orang itu? Sudah budek, tuli, lahir dari seorang germo. Gimana? Ya nggak jelas bapaknya. Dia, ya lalu gimana? Tuhan itu tidak sebodoh itu loh menghakimi orang, saudaraku. Jangan arogan gitu, ya. Jangan arogan. Pokoknya kasih karunia itu all in, you selamat. Ini seakan-akan dia mengagungkan Tuhan dengan menilai kasih karunia all in tanpa peran manusia. Bahkan kalau manusia merespon atau berperan menyambut anugerah itu karena Tuhan yang menggerakkan. Udah gila kalau menurut saya itu, fatalistik sampai begitu, saudaraku. Nanti kalau kita belajar terus tidak mungkin, dan tadi pagi sebagian saya telah kupas. Masa istri Lot ditentukan tidak selamat? Itu istri Lot Pak, orang Kristen beda. Tuhan berkata, ingat istri Lot, ini pasti paralel. Kalau tidak paralel, Tuhan tidak akan mengambil contoh istri Lot. Bangsa Israel itu binasa di padang gurun sebagian besar. Apa ditentukan mereka gagal sampai tanah Kanaan? Anda berkata, itu bangsa Israel, bukan orang Kristen. Ini bukan menyangkut keselamatan abadi. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 11 12, Paulus mengatakan, itu menjadi pelajaran bagi kita, memperingatkan kita yang hidup pada zaman akhir ini. Paralel. Kalau Anda mau menghindar, saya tidak mengerti. Nggak ngerti nalar saudara. Satu aspek begitu, saudaraku. Tapi ada lagi orang Kristen yang memandang, ini saya, kasih karunia sangat mahal. Karena mahal harus diresponi dengan mahal pula. Amin. Harus dihargai dengan mahal pula. You menerima kasih karunia itu, you mesti memenuhi tanggung jawab. Karena tidak pernah di Alkitab, dimanapun Anda lihat, ada hak tanpa tanggung jawab. Nggak pernah ada. You lihat ya. Adam diberi Taman Eden yang sempurna. Kamu kelola. Itu secara fisik, betul? Secara rohani taklukkan. Apanya? Ya yang fisik maupun metafisik. Yang metafisik siapa kalau bukan iblis? Corpus delicti. Mari kita jelaskan. Jadi dengan saudara menjadi Kristen mengenal kebenaran, saudara dihargai Tuhan untuk menjadi manusia yang tidak all in tanpa tanggung jawab, menerima semua kebaikan Tuhan, tetapi menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengolah anugerah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, mengubah hidup kita. Haleluya. Jadi dengan menjadi Kristen ini, saudaraku, kita itu sekolah.
setiap hari itu sekolah. Nanti saudara boleh membuktikan. Kita lihat ya, sekolahmu, kuliahmu, studimu, bisnismu, keberhasilanmu, semua nothing kalau dibanding kekekalan. Nah, makanya dibalik studi, dibalik kuliah, dibalik rumah tangga, dibalik karir, Anda mengerjakan keselamatan, Anda belajar jadi anak Tuhan yang baik. Concern saudara adalah bagaimana bertumbuh dewasa melalui segala kegiatan hidup tersebut. Jangan dipatok oleh kegiatan hidup itu yang tujuannya cuma duit, kaya, terhormat. Mati kita di situ, saudara. Bukan nggak boleh punya duit atau kaya, terhormat, bukan nggak boleh. Tetapi tujuan kita bukanlah duit itu sendiri atau kehormatan atau pangkat itu sendiri, tetapi supaya kita menjadi manusia Allah, jadi anak-anak Allah. Emangnya gampang? Tidak. Saya mengerti betapa sulitnya itu. Makanya tidak banyak orang yang selamat, saudara. Artinya sampai menjadi anak Allah itu. Saya ketemu dengan seorang teman lama, saudaraku. Ya, dia seorang yang rajin belajar, cukup cerdas. Dia berkata, Pak, saya dengar Pak Eras itu sekarang universalisme. Universalistis artinya semua orang bisa masuk surga tanpa Yesus. Tuh, sampai di sono-sono ini perlu dari luar kota loh. Bingung ya saudara, orang kok bisa dengarnya sepotong tuh ya saudaraku. Memang harus mendengar secara lengkap saudara sekalian, secara lengkap. Nah seperti hari ini saudara mesti mendengar secara lengkap. Kalau saya bilang kasih karunia harus dilihat secara pantas, ini mahal, sangat berharga, dan karena sangat berharga dan mahal, saudara menyambut dan menerimanya pun dengan tanggung jawab yang sangat berat. Tepuk tangan saudara. Nah, jadi kasih karunia tidak menjadi kasih karunia tanpa perjuangan mewujudkan kasih karunia di dalam hidup. Kasih karunia tidak menjadi kasih karunia tanpa memperjuangkannya dalam hidup. Ini semua paralel. Kanaan itu berharga diberikan untuk bangsa Israel, betul? Orang Israel tidak akan bisa lepas dari Firaun sama sekali. Sudah miskin, tertindas, tidak biasa perang, tidak punya kekuatan sama sekali. Sementara laskar dan albuju Firaun itu tak tertandingi. Hanya ada satu tangan yang bisa membuat mereka lepas, Tuhan semesta alam. Dihajar pakai 10 tolah di obo-obo itu Mesir, baru bisa dilepas. Dilepas pun mereka, orang Mesir masih mengejar. Lalu ada ayat yang mengatakan hati Firaun dikeraskan oleh Tuhan. Beberapa teolog mengatakan Tuhan mengeraskan. Emang Tuhan itu berdaulat. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan gila nggak ngerasin hati orang tanpa ada alasan? Halo? Nggak ada yang amin? Emang gila Tuhan mengeraskan hati orang tanpa ada alasan? Tuhan tuh mengeraskan hati orang juga pakai alasan. Bukan tidak dong bro. Tuh lihat bagaimana Yakub jadi kakak, Esau jadi adik, Tuhan yang menetapkan. Emangnya Tuhan menetapkan seenak udelnya gitu? Tentu Tuhan juga gak punya udel ya, maaf ya Tuhan. Artinya Tuhan itu gak seenak-enaknya gitu loh. Kan itu membuat nanti bakalan begitu. Ya Tuhan bisa maha tahu dong. Itu pun kan ditanyakan oleh akak orang tuanya. Ini gimana berdesak-desakan? Jangan lalu berkata Tuhan tuh yang menetapkan. Kemudian hari kamu lihat dua orang ini beda. Yang satu dekat mamanya, yang satu dekat orang-orang Kanaan, ambil istri suka-suka. Itu nanti, bukan Tuhan yang Tuhan membuat hatinya Esau memang kurang ajar, tapi menggerakkan hati Yakub dekat-dekat mamanya. Apa Tuhan sejahat itu? Nanti Esau kalau masuk neraka tuh bilang gini, terpujilah engkau Tuhan yang membuat aku masuk neraka. Bisa nggak itu? Ya nggak bisa, logika nggak jalan. Tapi itu logika kita Pak, bukan logika Tuhan. Kita ini gambar Allah loh. Soal keadilan, soal logika Tuhan pasti mengajarkan kita. Kecuali monyet gak sama logika dengan kita. Anda ngerti maksudnya? Nah, saya teruskan sekarang. Jadi
Jadi kasih karunia tidak menjadi kasih karunia tanpa perjuangan mewujudkan kasih karunia itu. Oke? Membuat Israel keluar dari Mesir itu, wah itu mesti pakai tangan Tuhan yang kuat. Dahsyat pokoknya, dahsyat pokoknya. Dari air Nil jadikan darah sampai anak sulung orang Mesir dibunuh. Lalu orang Israel membuat darah domba di ambang pintu rumah mereka, malaikat bisa melewatinya, namanya Pesah, melewati Paskah. Terdengar tangisan orang-orang Mesir sampai orang Mesir berkata, udah orang Israel suruh keluar dari Mesir, pergi nanti kita mati semua. Sambil pergi ditimpukin orang Israel pakai emas. Betul nggak? Alkitab bro. Iya dilempari. Nah, bayangkan dari bangsa budak lalu pergi bawa emas permata. Coba, kalau bukan tangan Tuhan. Tapi jangan lupa itu hanya terjadi di Mesir. Sampai di Kanaan mereka harus perang sendiri. Tuhan tidak memberikan tulah, mereka harus mandi dan dewasa. Dan dalam perjalanan itu mereka harus bertanggung jawab. Clear, lalu diingatkan oleh Tuhan di Korintus, ingat ya bangsa Israel, jadi pelajaran buat kita. Kamu dilepaskan dengan lengan kuat oleh Allah dengan kematian di kayu salib. Oke. Tapi bagaimana pertumbuhan kedewasaanmu, tanggung jawabmu? Bertumbuhlah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu masih di Efesus. Efesus yang mengatakan kamu ditentukan sebelum dunia dijadikan, kamu dipilih. Ayat berikutnya, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu berarti ada perjuangan. Jika perjuangan tidak kita lakukan, maka kita tidak pernah mengalami kasih karunia itu. Kasih karunia itu perwujudannya nanti ketika Tuhan datang, Yerusalem baru dinyatakan, kemuliaan anak-anak Allah dimunculkan dari Paulus, Petrus dan lain sebagainya sampai Billy Graham. Kita akan melihat betapa dahsyatnya itu orang-orang yang berjuang. Bukan orang yang ecek-ecek yang ke gereja supaya diberkati, klaim berkatnya, pintu terbuka karena tahun berkat. Bisa pikirkan betapa bodohnya itu. Tepuk tangan saudara. Jadikan Tuhan Yesus the only world we have. Satu-satunya dunia yang kita miliki Tuhan. Semua diarahkan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jangan sampai saudara menyimpang. Kerja harus giat, cari uang harus sibuk, benar. Tapi mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran, meninggalkan dosa, hidup dalam kesucian, itu hal yang utama. Amin, saudara. Ya, saudara, nggak akan rugi saudara kalau mendengar kebenaran dan melakukan. Nggak akan rugi. Maaf kalau saya ulang-ulangi hal-hal yang perlu saya ulang, saudara. Ini pun juga saya sebenarnya belum merasa puas, karena landasannya harus cukup kalau bicara soal kasih karunia ini. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata sudah genap di kayu salib, artinya tugas penyelamatan, tugas kemesiasan Tuhan Yesus sudah genap. Jangan kita ikut-ikutan begini, sudah genap tuh, udah dibayar hutangnya sama Tuhan. Kita sekarang udah gak punya hutang. Salah kamu tetap punya hutang. Kalau dulu utang sama oknum lain, sekarang utang sama Tuhan Yesus. Dan hutangnya bukan lebih kecil, lebih besar. Karena ketika manusia menjadi milik iblis, dia boleh berbuat sesuka hatinya. Dia punya kebebasan untuk melakukan apapun. Dia terbelenggu dalam kebebasan itu. Jadi kebebasan itu menjadi belenggu, dia boleh suka-suka sendiri. Tapi begitu jadi anak Tuhan, dia terbelenggu. Terbelenggu oleh kebenaran Tuhan, harus belajar terbelenggu. Tapi itulah kemerdekaan yang sejati, saudaraku. Oke, boleh tepuk tangan, saudara. Jadi setelah jadi ikut Tuhan Yesus justru berat, karena kasih karunia yang diberikan itu menuntut kita untuk memenuhi kepuasan hati Tuhan. Dan
kepuasan hati Tuhan bisa terrealisir kalau kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi itu mahalnya luar biasa. Yang ngomong ini juga belum sempurna loh. Saya mengerti betapa mahalnya itu. Sangat mahal, saudaraku. Tetapi kita bisa. Bapak Ibu ya, coba renungkan ya. Kalau anak saudara misalnya jatuh di got atau di kolong mana gitu. Itu ibu yang pernah jadi jagoan persaingan. Halo? Nggak bisa tidak, anak mesti keluar dari lubang itu. Ibu yang paling penakut berkelahi, penakut berantem, ketika anaknya terancam, dia jadi pendekar. Entah dia bukan sapu menggolok, dia bisa jadi nekat. Pokoknya anak selamat. Betul? Bisa ngerti itu? Anda kalau jatuh cinta kepada wanita, lawan itu lari-lari menghindar, Anda kejar terus. Ada yang begitulah, tapi ada yang tahu dia tidak mau. Oke. Ngerti maksudnya ya? Anda mesti dapat gimana caranya. Atau orang yang kamu cintai terancam, waduh, biar tengah malam Anda biasa ngantuk, jadi nggak ngantuk. Begitu jebret, ini terancam nih, si Ling-Ling ini. Wah, biasa ngantuk pun jadi nggak ngantuk, saudara. Itu cinta, saudara. Kalau saudara cinta Tuhan dan mau memuaskan hati Tuhan, Anda tidak membuat kasih karunia-Nya sia-sia. Sebab kasih karunia itu potensial fasilitas keselamatan tadi membuat Anda menjadi sempurna. Jujur saudara, setelah saya umur segini baru mengerti begitu lengkap kebenaran, ada menyesalnya saudara. Kalau dari muda saya mengerti kebenaran sekuat ini, betapa dahsyatnya saya hari ini. Jadi anak-anak muda yang tadi saya lihat tekun datang untuk ikut dengar suara kebenaran melalui Sunday Bible Teaching ini, kalau kalian sungguh-sungguh, kamu nanti seumur saya, kamu akan lebih suci dari saya hari ini, lebih dahsyat. Tapi waktu itu saya lebih suci lagi. Atau sudah ada di surga saya, saudara. Ya pasti dong, kalau 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya harus lebih benar dari hari ini, atau mungkin sudah di surga saya, saudara. Nah makanya bapak-bapak yang senasib dengan saya, yang mana itu ya terserah situ, tengoklah suamimu sendiri. Kita mengejar ketinggalan kita. Pokoknya the only world we have, Jesus. Tuhan saja menjadi Tuhan kita. Nah kasih karunia itu bukan sekedar dirayakan dengan sukacita tanpa beban. Tetapi saudara, kasih karunia Tuhan itu harus digelar dalam hidup, dalam perjuangan. Tentu dengan sukacita, saudara. Nah kan gini loh saudara, Tuhan baik, kasih karunia-Nya besar, anugerahnya besar, begitu. Dirayakan dengan cara-cara seperti itu di gereja. Lalu setelah pulang ke rumah, saudara, seperti ada satu garis putus. Anda nangkep maksud saya? Anda nangkep, saudara? Oke, yang nangkep-nangkepnya enggak, kayaknya enggak. Kasih karunia ini bukan hanya dirayakan pada waktu kita di gereja. Dalam bingar-bingar sukacita merayakan anugerah Tuhan. Besar anugerahmu, gitu. Besar anugerahmu, nggak salah. Kata kalimat itu nggak salah, memang besar anugerah Tuhan. Besar. Tapi setelah pulang, saudaraku, ini kasih karunia kan sama dengan anugerah ya, saudara. Bagaimana kasih karena anugerah Tuhan ini digelar dalam hidup dengan perjuangan. Tadi saudara, saya mau mengatakan satu kalimat yang saya lupa. Kalau papa mama waktu muda kerja keras dari miskin, lalu jadi kaya raya, Anda lahir dari keluarga kaya, itu bebannya lebih berat. Tapi kalau orang tua tidak berjuang jadi miskin, anaknya nggak usah sekolah, dibiasakan makan nasi apa juga bisa. Anda bisa lihat kan orang-orang yang bangun tidur cuma ketawa-ketawa, minum kopi, terus
kerja 1 hari dapat gaji berapa, ya sudah, otaknya pendek, kualitas hidupnya rendah, betul nggak? Tapi nggak kerja keras. Beda dengan orang yang kerja keras selalu bisa mencapai prestasi tinggi dalam bisnis usaha. Lalu anaknya ini, saudara, anaknya harus kuliah, harus sekolah. Bisa pulang nggak pulang, berangkat pagi pulang sore, kalau kuliahnya jauh, belum keluar negeri, terpisah dari orang tua. Mana bisa mengerti itu? Jadi anugerah ini sama ya. Jadi keadaan orang tua yang begitu berharga yang diperjuangkan orang tua itu membawa masalah bagi anak. Tapi masalah yang tentu akan memberkati dia. Demikian pula dengan kasih karunia yang mahal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara terima kasih karunia, justru saudara dituntut untuk berat. Jangan begini, tolong ya perhatikan. Aku punya kasih karunia, kamu enggak kan? Gue punya, enggak kan? Haleluya, besar anugerahmu. Anda ngerti nggak saya ngomong apa ini? Nangkep gak saudara? Jadi dia rayakan cuma di gereja. Besar anugerahmu, sungguh Tuhan baik. Bukan untuk di-celebrate, dirayakan di gereja dengan nyanyian, lalu pulang ke rumah seperti putus hubungan. Tetapi anugerah ini digelar dalam kehidupan karena saya anak Tuhan, anak Allah, karena percaya Tuhan Yesus. Aku dimuridkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Allah menggarap setiap peristiwa. Digelar. Itu satu dari fasilitas keselamatan. Saya ulangi lagi yang sering saya beritahukan kepada saudara. Fasilitas keselamatan yang pertama pengesahan, yaitu penebusan. Yang kedua Roh Kudus. Di Kejadian pasal 6, Roh Kudus undur. Dia tidak mendiami manusia karena manusia daging adanya. Sekarang Roh Kudus mendiami manusia biarpun daging adanya. Tapi manusia daging adanya ini bisa hidup menurut Roh. Diberi potensi. Kenapa? Karena ada Injil kebenaran. Rahasia yang tersimpan berabad-abad, kata yang mulia Tuhan Yesus. Ini bisa merubah mindset supaya Roh Kudus bisa membuka rahasia Injil itu, lalu bisa menjadikan manusia hidup menurut Roh. Lalu yang ketiga, keempat, penggarapan. Roma 8 ayat 2, 8 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di sini. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Bapak Ibu nangkep saya khotbah apa di sini? Nangkep ini? Ini fasilitasnya, saudara. Anda tidak otomatis mengerti Injil tanpa belajar Injil dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau Anda tidak bekerja. Artinya begini, Tuhan berkata Roh Kudus akan mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Tapi kita tidak pernah belajar apa yang diajarkan Tuhan. Roh Kudus mau mengingatkan apa? Tidak ada yang diingatkan, karena nggak ada data. Kalau banyak data, dipencet keluar data. Kalau nggak ada data, dipencet keluar mentega. Kalau saudara belajar firman Tuhan, ngerti nggak? Ketika saudara menghadapi masalah, ketika ada beberapa kasus atau satu kejadian, nggak harus kejadian yang menyakitkan, peristiwa apapun atau keadaan bagaimanapun, itu Roh Kudus bicara. Itu loh, kasih musuhmu misalnya, itu loh. Maka Injil harus diajarkan. Maka ini baru bisa terrealisir. Injil ini kan berisi logos, betul? Oleh Roh Kudus dalam hidup setiap hari menjadi rema. Nanti ngomong lagi itu di konteks lain. Ini fasilitas keselamatan. Ini tidak ada di perjanjian lama, saudara. Sehebat apapun Daniel, sesuci apapun Yusuf, tidak pernah bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kemuliaan Allah yang hilang hanya bisa ditemukan orang percaya tebus, punya Roh Kudus, mengerti kebenaran Injil, dan Allah garap melalui segala peristiwa hidup. Anda baru kan bagaimana Daud yang begitu hebat tidak bisa seperti Kristus. Diproses betul, di padang gurun betul, cuma untuk jelajah Yehuda. Tapi saudara dan saya diproses untuk duduk bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan kerajaan surga. Amin.